Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Miss Syahnas dalam materi matematika. Hari ini kita akan membahas soal matematika menjelang ujian kenaikan kelas ya. Tak terasa ujian kenaikan kelas tinggal 1 minggu lagi ya. Makanya kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, ini ada 5 soal HOTS ya, Higher Overthinking Skill, di mana soalnya berbentuk esai dan kalian harus menggunakan kemampuan berpikir nalar kalian. Oke, langsung saja ya. Kisi-kisi soal yang pertama adalah materi teorema Pythagoras ya. Indikator soalnya disajikan dalam lokasi dan dialog antara dua orang melalui chat. Peserta didik dapat menentukan posisi kedua orang tersebut yang relevan berdasarkan data yang disajikan ya. Jelas sekali ya nak ya. Jadi nanti ada sebuah denah lokasi misalnya seperti ini ya. Ada stadion, taman kota, SPBU, museum dan lain-lain. Dan juga nanti ada chat gitu ya antara dua orang. Nih, dia nanti ngobrol nih. Jadi kalian harus menggunakan kemampuan literasi kalian ya, jangan malas-malas untuk membaca. Nah, dari lokasi ini sama chat antara dua orang tadi, ada pertanyaannya nih. Kira-kira di mana nih lokasi antara dua orang ini ya, sesuai dengan petunjuk denah dan juga chat. Nih, misalnya ajarin satu aja, misalnya cara mencari jarak. Misalnya kita mau mencari jarak antara SPBU dan museum nih. SPBU dan museum nih. Kita buat garis lurus Z gitu ya. Nih, ini kan miring nih. Berbeda misalnya rumah sakit dan kantor polisi nih, lurus dia nih. Kalau lurus kayak gini tidak miring, jadi kita hitung aja kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti jaraknya adalah 6 meter atau 6 kilometer sesuai dengan petunjuk soalnya nanti. Nih, gimana kalau yang miring Mishanas? SPBU dan museum. Artinya kita harus menerapkan prinsip Pythagoras ya. Kita buat garis gini. Kita buat segitiga siku-siku. Hitung yang tegak ini berapa? 3 kotak. Yang mendatar 2 kotak. Oke, jadi yang miring adalah X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Nah, konsep Pythagoras 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Nah, karena akar 13 ini tidak ada ya, jadi kita tidak usah cari. Nah, jadi ini bukan saklek SPBU sama museum aja ya nak ya, bisa kalian cari dan coba-coba sendiri berdasarkan petunjuk soal yang tersedia. Oke, ini adalah petunjuk soal nomor 1. Selanjutnya petunjuk soal nomor 2, materinya sama tentang Pythagoras, tetapi indikator soalnya adalah disajikan sebuah gambar 2 pesawat tempur yang sedang melintasi sebuah kapal induk. Peserta didik dapat menentukan jarak kedua pesawat tempur. Nah, jadi sama tentang Pythagoras, artinya tentang segitiga siku-siku. Ingat ya, Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nih, misalnya gambarnya seperti ini. Nih ditanya jarak antar kedua pesawat tempur nih. Misal dari sini ke sini nih X misalnya. Oh, tentu saja nanti dari soal artinya kalian harus membaca teks ya, Nak ya. Mungkin yang diketahui di sini misalnya berapa nih? Misalnya aja ya. Misalnya di sini 30 misalnya. Di sini misalnya 20. Misalnya ini 15. Nih bagaimana cara mencari X? Artinya kita mencari dulu jarak antara kapal yang paling tinggi ini ke bawah sini. Nih, lihat. Ya, jadi kita pisahkan dulu gambarnya. Segitiga besar sama segitiga kecil yang ini. Nih. Nah, yang 20 ya. Nih. Artinya
setelah kita mendapatkan jarak dari sini ke sini, misalnya ini dapatnya nanti misalnya 50, misalnya 25 misalnya, Oh, dari sini dapatnya misalnya 16. Artinya X-nya ini jarak antara dua pesawat berarti 25 dikurang 16 seperti itu. Nanti ada cerita, ada dugaan seseorang, kalian harus menjelaskan kenapa dia benar ataupun kenapa dia salah berdasarkan prinsip teorema Pythagoras ya nak ya. Jadi misalnya harapkan jawaban kalian bukan hanya berupa angka-angka, tetapi juga berupa penjelasan ya, kata-kata kalimat ya yang mendukung pernyataan. Oke. Bisa selanjutkan kisi-kisi soal nomor 3 berkaitan dengan materi bangun ruang sisi datar, dalam hal ini balok ya nak ya. Disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Peserta didik dapat menentukan biaya yang diperlukan dalam permasalahan tersebut. Nih, coba lihat. Nih, ada gambar tempat pensil berbentuk balok nih dengan ukuran panjangnya 15, lebar 10, tinggi 20. Mariam ingin membungkus tempat pensil menggunakan kertas kado. Nah, jadi dia mau membungkus tempat pensil ini dengan kertas kado yang ukurannya 40 cm kali 40 cm selembarnya. Dan harganya kalau dibeli itu Rp2.500 per lembar. Jika Mariam ingin membungkus 7 buah tempat pensil yang sama, berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Mariam? Oke. Arti kita cari dulu dong, berapa luas tempat pensil ini? Ingat ya, ini balok tanpa tutup. Nah, jadi kita cari luas permukaan balok dulu. Luas permukaan balok nih. Bisa menggunakan rumus 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT nih. Boleh banget ya nak ya. Nih, tapi ini kalau baloknya full. Nah, ini kan nggak mungkin atasnya ditutup. Nah, jadi ini P kali L aja. Nih, jadi menggunakan rumus ini P, ini L, ini T ya nak ya. Kalian masukkan angkanya ya. Nah, PL itu artinya panjang kali lebar, 15 kali 10. 15 kali 20 gitu ya. 2, 10, jangan lupa ya nak ya konsep perkalian dan penjumlahannya ya. 10 kali 20. Nanti kalian kaliin ya. Kemudian totali nanti dapatlah misalnya berapa? Misalnya 10.000. Ini misalnya saja ya. Misalnya 1.000 aja nih. 1.000 misal. Nah, misalnya dapatnya 1.000 nih. Nih. Dia mau bungkus berapa? 7 ya. Oh, berarti kan 1 ini kali 7. Jadi butuhnya 7.000. Ingat ya nak ya, ini bukan hasil sebenarnya ya. 7.000 cm kuadrat butuhnya. Nih. Jadi kita butuh kertas kado berukuran 7.000. Kita lihat dulu. Satu kertas kado. Luas kertas kado 40 kali 40 berapa tuh? 1.600 satunya. Nih kira-kira kita butuh berapa kertas kado? Nih, kan kita mau 7.000 nih. Kalau 2 artinya 7.000 ya. 7.000 dibagi 1.600. Coret-coret. 70 dibagi 16 berapa ya? 4, gitu ya. 4, bla bla bla. Nih, artinya nggak mungkin kita beli sama warungnya beli 4,5 lembar, nggak mungkin ya. Artinya kita genapkan menjadi 5 lembar. Nah, artinya biaya dikeluarin berapa? Berarti 5 lembar, 5 dikali 2.500 dapatlah 12.500 seperti itu ya nak ya. Tapi ini bukan soal sebenarnya, jadi ini cuma contoh saja ya. Selanjutnya soal nomor 4, materi statistika.
Disajikan sebuah gambar diagram batang berkaitan dengan penjualan suatu toko. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian yang tepat berkaitan dengan statistik beserta alasannya. Jadi lagi-lagi ya nak ya, tidak melulu dengan hitung-hitungan. Jadi kalian soal nomor 4 ini hanya menyertakan jawaban beserta alasan ya, tidak ada hitungannya. Nih coba lihat, kita lihat nih. Nih lihat ya, contohnya penjualan sepatu olahraga nih. Nih lihat ya. Nanti ada wacana gitu ya. Nih, ukuran 36 itu terjual 2 gitu bacanya ya. Ukuran 37 terjual 4 dan seterusnya. Contoh permasalahannya misalnya nih, kalian sebagai penjual atau pedagang sepatu olahraga ini, kira-kira ukuran sepatu nomor berapa yang bakal kalian stok lebih di bulan selanjutnya? Nih, kalian menentukannya menggunakan metode apa? Kan statistik ada 3 nih. Ada min, ada median, ada modus. Nih misalnya kalian jawab, oh median miss, pakai nilai tengah. Alasannya kenapa pakai median? Atau pakai min nilai rata-rata, apa alasannya? Atau pakai modus miss? Ini pokoknya ini misalnya kembalikan kepada pemikiran dan penalaran kalian. Kira-kira menentukannya pakai metode apa? Pertanyaannya cuman menggunakan metode apa dan alasannya, tidak ada hitungannya ya, tapi berdasarkan data yang diberikan. Gak ada hitung-hitungannya. Soal terakhir nomor 5, materi peluang nih. Disajikan suatu wacana atau informasi mengenai penyakit diare dan sebuah survei dalam penggunaan obat dalam bentuk tabel. Peserta didik dapat menganalisis penggunaan obat jenis apa yang paling tinggi tingkat kesembuhan beserta alasan berkaitan dengan peluang empirik. Nih, penalaran ya nak ya. Nah, tapi misalnya kasih contoh di sini bukan tentang diare ya. Diare itu mungkin nanti untuk soalnya ya nak ya. Ini contohnya nih, misalnya ada wacana nih. Andai kan kalian adalah manajer timnas Indonesia U19 suatu ketika timnas bertanding di final Piala Asia melawan Malaysia. Suatu ketika saat pertandingan sedang berjalan, pada menit ke-89 timnas mendapatkan hadiah penalti. Nah, skor sementara adalah 2-2 atau seri ya nak ya. Pemainan yang siap menendang adalah Evan, Dimas, Ilham, Maldini dan Mukhlis. Ada berapa orang nih? Oh, Evan, Dimas, ada 4 orang. Seandainya kamu disuruh untuk menentukan penendang penalti tersebut, nih kita pilih nih, misalnya kalian itu pelatihnya nih, pilih siapa ya? Siapakah yang kalian akan tuju agar timnas berkemenangan? Nah, ada datanya nih nak. Si Evan misalnya ya, dari penalti yang telah dia lakukan masuknya 16, terblok kiper 2, melenceng 2. Ini ada datanya nih. Bagaimana sih kita memilih? Nah, caranya adalah menggunakan peluang empirik ya. Nah, jadi kita bandingkan nih, karena kita pengennya dia masuk atau dia gol nih, artinya kita banyak penalti sama yang masuknya aja. Kita bandingkan 16 per 20, 14 per 18, 12 per 17, 11 per 15. Nih cari desimalnya berapa ini. Nih coba 16 dibagi 20 sama-sama dibagi 4. Jadinya 4 per 5 ya. 4 per 5 itu kalau nggak salah 0,8 ya. 16 dibagi 20 0,8. 14 dibagi 18 0,77. Nih 12 dibagi 17 0,70. 11 dibagi 15 0,73 nih. Karena semuanya 2 desimal 8 nih, 1 tambah 0. Nih, yang mana yang paling besar angka desimalnya? Oh, yang totalnya 0,80. Jadi yang jawabannya yang benar adalah si Evan. Ya, jadi keputusannya si Evan. Kenapa? Jelaskan dengan dengan sejelas-jelasnya ya nak ya. Oke, misalnya rasa itu saja ya nak ya. Sudah 5 soal yang telah misalnya jelaskan. Semoga kalian bisa menjawab
dengan benar, persiapkan ujian kalian dengan sebaik-baik mungkin. Bisa Nas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.